Waalaikumsalam, Haris. Silakan duduk. Ya, Pak. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Gimana keadaan orang tuanya? Alhamdulillah, baik semua, Pak. Terus apa kegiatannya hari ini? Kegiatannya Belajar, Pak. dari jam berapa kamu sekolahnya? Jam 7, Pak. 7 berapa? 7.30, Pak. Terus apa aktivitas orang tuanya di rumah? Kerja, Pak. Kerja apa? Sebagai ibu rumah tangga. Terus bapaknya? Sudah meninggal, Pak. Gila. Berarti kamu tinggal berdua sama orang tuanya? Ya, Pak. Selain daripada ibu rumah tangga, kerja orang tuanya, ibumu apa? Cuma bantu-bantu saudaranya aja. Sekarang ibumu di Labuan apa di Solo? Di Labuan, Pak. Terus kamu tinggal di mana sekarang misalnya? Tinggal sama nenek di sini. Tinggal sama bibi. Oh, nenek sama bibi di sini. Ya, Pak. Oh, kamu tinggal di Soro, orang tuamu, ibumu di Labuan sana. Ya, Pak. Terus apa aktivitas nenek sama bibimu di sini? Kerjanya apa? Ya, cuma seperti kerjanya, Pak. Iya, kerja. Kerjanya terus sebagai guru di Cina, Pak. Itu anunya bibinya. Iya, Pak. Neneknya? Ini nggak ada, karena dia udah tua, Pak. Udah tua, iya. Berarti kalian tinggal bertiga di sini ya sama nenek bibinya. Iya. Neneknya itu udah berapa umurnya? Kalau itu pas saya pensiun. Bibinya nggak belum nikah. Sudah, Pak. Oh, berarti ada suaminya juga di situ. Berarti tinggal berempat sama suami. Sama anak-anaknya juga. Oh, ada anaknya juga. Terus gimana aktivitas kamu di sekolah untuk sehari-hari? Belajar, Pak. Ada masalah atau kendala-kendala keuangan atau segala macam? Jangan nggak ada, Pak. Berarti aman ya untuk keuangan dan sebagainya. Tapi kalau ke sini dari Solo itu ke sini jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki. Bareng sama teman-temannya ya. Iya. Terus setelah pulang sekolah ngapain Marcella? Cuma bantu bibi. Terus Marcella ini hobinya apa ya? Voli, Pak. Hobi main voli, no. Sering main voli. Berarti kalau orang-orang hobi main voli itu seringan latih voli ya. Siapa yang ngajarin voli itu? Oh, kalian kan sering latih di sekolah ya? Iya, Pak. Sama siapa aja teman-temannya yang satu angkatan ataupun satu kelas sama Marcella itu yang belajar voli? Ada Amelia, Monica, Pak. Oh, Monica juga hobi main voli. Iya, Pak. Berarti kalian hobi main voli. Selain main voli, apa lagi hobinya? Enggak ada. Terus masalah ya, tanya saya seperti itu dan pokok cita-cita Marcella itu apa itu ke depannya mau jadi apa? Bagus kan cita-cita. Karena hidup kita itu harus ada cita-cita dan niat dan keinginan. Kalaupun hanya cita-cita, kalau tidak ada keinginan dan kemauan kita untuk belajar sungguh-sungguh supaya kita bisa meraih cita-cita itu sama halnya bohong itu, nggak bakalan maju, nggak bakalan sukses. Karena kita mau jadi orang sukses itu harus kita rajin belajar,
rajin apa namanya dalam semua hal lah, supaya kita itu menjadi orang yang sukses, orang yang pintar, orang yang cerdas. Karena sejatinya Tuhan itu tidak akan merubah nasib seseorang, ya. Tuhan aja tidak pernah mau merubah nasib orang, tidak bisa merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang merubahnya. Maka dari itu masalah kita itu harus, kalaupun udah ada niat dan cita-cita seperti ini, kita harus bisa belajar dengan sungguh-sungguh, sekolah dengan sungguh-sungguh, harus patuh dengan aturan dan tata tertib yang ditentukan di sekolah. Kalau kalian hanya datang sekolah saja, datang minta uang jajan dan sebagainya, pas datang di sekolah, nyampe di sekolah cuma hanya mencet HP, main game, TikTok dan sebagainya, itu kalian itu nggak bakalan jadi orang sukses. Percuma kita punya tujuan, cita-cita untuk menjadi orang sukses, tapi kita tidak mau belajar, tidak mau dengan sungguh-sungguh untuk meraih, menggapai cita-cita dan mimpi kita, itu sangat percuma. Itu yang perlu kalian ketahui dan pahami. Dan selanjutnya mungkin Monica, kenapa Pak panggil kamu ke sini? Kamu tahu nggak alasan Pak panggil kamu ke sini? Kamu nggak nyadar ya? Apa kesalahan yang sekarang? Karena selama ini Pak lihat Monica ini sering kali terlambat datang sekolah. Ya, Ya Pak. tapi ini hasil pemantauan Pak selama Pak semester awal ini ya. Selama Pak memantau mulai aktif sekolah sampai sekarang, ini sebentar lagi kan mau meet ini, besok mau meet, tapi saya lihat setelah ini sering terlambat datang sekolah. Ya. Jawaban jadi kendalanya. Dan sebelum Pak masuk ke materi, mungkin kita harus bikin perjanjian dulu. Apakah Marcella mau nggak Pak tanganin masalah Marcella, karena Marcella ini sering terlambat datang sekolah. Kalaupun Marcella sedia, mari kita bikin catatan di sini ya. Kita bikin persetujuan aja. Nanti biar bisa kita lanjut ke materinya. Nanti kalaupun Pak yang langsung kasih materi untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan Marcella, tapi Marcella tidak mau dipecahkan persoalan ini atau masalahnya ini, itu kan sangat percuma, nggak boleh. Pak juga nggak bisa ambil keputusan kesimpulan sendiri. Harus ambil kepersetujuan atau dari Marcella juga sebagai konselornya Bapak di sini sebagai konselornya, Marcella terus sebagai konselingnya. Ya. Maka dari itu mari kita bikin perjanjian, tulis di atas kertas ya, supaya pernyataan ini bisa kita anukan, pergunakan untuk kedepannya, karena memang Marcella dengan Pak sudah bikin kesepakatan atau perjanjian itu ya. Nanti juga tenang saja, karena memang persoalan Marcella di sini, kalau udah ketemu sama Pak, ini Pak ketika menyelesaikan masalahnya, masalah Marcella juga nggak bakalan keluar daripada ruangan kita ini. Cukup hanya Pak dengan Marcella aja yang tahu kasus ini, masalah ini, nggak bakalan bocor keluar sampai di kelas-kelas yang lain ataupun teman-teman yang lain. Maka dari itu Pak minta persetujuan dari Marcella untuk tantangan bersama di atas kertas ini sebagai awal untuk persetujuan ataupun kesepakatan kita dalam konseling hari ini. Marcella tentang tangan aja.
Berarti kita udah deal bahwa masalah ini kita akan selesaikan secara bersama di ruang ruang bimbingan Muslim. Nah, karena memang masalah ini bukan Pak masalah bukan secara apa yang emosi dan sebagainya masalah ini, karena memang Pak seringkali melihat Marcella di pintu gerbang kan Pak, pagi-pagi itu udah ada di pintu gerbang. Seringkali Pak itu melihat Marcella itu telah datang ke sekolah. Marcella tahu nggak jam berapa jam masuk di sekolah ini? Masuk kelas yang sudah mulai belajar di kelas. Itu jam berapa? Bukan Marcella. Yang bicara di situ kan Marcella kan harus baca dulu di situ. Ada kan pengumuman di situ ditempel di samping ruang temu itu. Di samping ruang temu itu ada namanya papan informasi tata tertib dan sebagainya yang ditempel di situ. Di situ tertulis jam masuk mata pelajaran itu jam 7.15. Tapi seringkali saya lihat Marcella itu kadang datang jam 8, kadang datang jam 7.30. Bahkan itu udah lewat jam masuk kelas, jam mata pelajaran. Yang jadi persoalannya Marcella, kalian itu udah telat 5 atau 6 sampai 10 menit itu mata pelajaran itu separuh udah kalian tinggalin. Makanya Pak harap dari sini, karena memang Marcella juga masih kelas 1, mungkin adaptasinya dengan sekolah dengan teman-teman di sini belum sempurna, masih ada banyak hambatan dan sebagainya. Karena itu Pak panggil secara pribadi Marcella ya, untuk memecahkan masalah ini supaya kedepannya nggak ada lagi keterlambatan untuk datang sekolah. Ya Marcella ya, karena memang Marcella yang perlu kalian ketahui di sini di SMK Negeri 1 Lampung ini Marcella ada tata tertib, ada aturan-aturan yang berlaku untuk siswa dan guru dan sebagainya. Dan itu yang perlu kalian patuhi, karena kalian sebagai siswa atau pelajar harus mematuhi aturan yang diadakan di sekolah ini. Misalnya dari penampilan, pakaian dan sebagainya, atribut-atribut yang selain daripada atribut sekolah itu nggak boleh dipakai di sini, kecuali atribut-atribut sekolah saja. Itu ya Marcella ya. Terus selanjutnya Marcella, itu jam apel itu harus kalian tepat waktu. Karena memang di jam apel itu kalau kita terlambat 10 menit sampai 15 menit masuk kelas itu sudah dianggap nggak hadir. Nah, itu yang ditakutkan oleh Pak itu, makanya Pak panggil Marcella itu. Pak takutkan jangan sampai Marcella ini keseringan sampai semester 2-nya sering telat datang sekolah, terlambat datang sekolah, sehingga menyebabkan Marcella itu nggak naik kelas. Itu yang menjadi ketakutan Pak. Ya. Nah gini ya, jadi pertanyaan Pak, apakah di situ kamu kan tinggal bersama pamanmu kan, suami dari bibi kamu, terus bibimu, nenekmu dan anak dari bibi sama om kamu. Apakah di setiap hari itu mereka itu nggak pernah bangunin kalian kamu untuk datang sekolah? Pernah ya. Terus tidur lagi Pak. Tidur lagi. Berarti Marcella sholat subuh nggak? Sholat Pak. Sholat. Beneran sholat ini. Sholat subuh. Berarti pas dibangunin sama bibinya itu pas sholat subuh. Iya Pak. Terus setelah sholat subuh kamu tidur lagi. Iya Pak. Terus setelah sholat tidur itu nggak dibangunin lagi sama bibi? Enggak Pak. Nah gini, itu kan jadi masalahnya. Neneknya juga kak ikut bangunin Marcella kalau setelah itu? Ikut Pak.
Pas sholat subuh bareng itu, Pak. Oh, baru subuh aja, tapi setelah tidur lagi setelah sholat subuh nggak dibangunin lagi. Iya, Pak. Itu iya. Terus Marcella itu kalau malamnya sampai jam berapa itu baru tidur? Berkadangnya Jam setengah 11, Pak. setengah 11. Jam setengah 11 ya. Iya, Pak. Apa aja yang dilakukan Marcella pas sampai jam setengah 11 itu? Nonton TV, Pak. Nonton TV aja, Iya. nggak belajar? Ada belajarnya, setelah belajar kan nonton TV, Pak. Oh, nonton TV itu aja, nggak main HP? Enggak, Pak. Nggak teleponan sama cowoknya? Enggak ada ayah, Pak. Oh, nggak ada. Kirain ada. Iya, saya kira ini itu Marcella terkadang sampai jam 11 itu teleponan atau chattingan sama pacarnya atau itu gimana. Ternyata kegiatannya setelah belajar nonton TV. Ini ya Marcella ya, Iya, Pak. bahkan sengaja bagi kamu untuk ini untuk memecahkan masalah kamu dan besar harapan Pak ini supaya nggak terulang lagi di semester awal selanjutnya, karena ini nilai yang paling utama yang dilihat dari wali kelas atau guru mapel itu kehadiran. Kehadiran, kalaupun nilai kehadiran kita kurang bagus, jelek, pasti yakin dan percaya saja kita itu nggak bakalan naik kelas. Apalagi kita sering Marcella sering nggak catat di ruangan kalau dikasih materi itu atau dikasih tugas sama guru-gurunya itu sering nggak Marcella catat atau enggak? Sering, Pak. Marcella di sini semua namanya tiap mapel itu Marcella tetap catat, tetap belajar ya. Berarti kendalanya Marcella ini cuma datang sekolah itu aja, terlambat. Ya, terus gimana keadaanmu sekarang? Kamu ambil napas aja dulu, kamu relax, ceritakan yang sebenarnya. Karena saya lihat juga Marcella ini ada problem lagi juga selain daripada ininya ya belajar atau terlambat ke sekolah, ada masalah-masalah lain juga. Ceritakan aja apa yang perlu kalian tuangkan di sini, ceritakan aja. Yakin dan percaya kalau udah masuk di ruangan bimbingan konseling ini, Marcella nggak ada rahasia itu tetap terjamin, nggak bakalan bocor, nggak bakalan terdengar sampai di luar sana. Ceritakan aja, relax aja, ceritakan apa yang perlu kamu ceritakan, karena memang Pak lihat, Pak baca dari wajah dan Marcella ini, katanya Marcella ini bukan masalah nggak dibangunin sama nenek atau bibitnya, tapi ada masalah lain selain daripada itu penyebabnya. Coba ceritakan aja, santai aja, relax aja di sini. Nggak ada masalah yang yang nggak ada solusinya, nggak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Seberat apapun masalah itu Marcella pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Tinggal di mana saja Marcella mau menceritakan ke Pak atau mempercayakan ke Pak untuk ceritakan apa segala macam problemnya ataupun masalah-masalah keluarganya dan sebagainya, ceritakan saja ke Pak. Itu cuma itu aja masalahnya, nggak ada masalah keluarga dan sebagainya. Terus Marcella kalaupun nggak ada kayak gitu, apa bisa nggak Marcella itu usahakan lah bangun. Memang dari awal itu memang susah, kalau untuk bangun sholat subuh itu aja susah. Terus yang kedua, setelah sholat subuh itu banyak kan orang itu setelah sholat subuh juga Marcella pasti ada yang tidur lagi. Tapi gimana bisa nggak Marcella sama Pak untuk merubah ini semua supaya nggak terlambat kayak gini, bisa berubah sedikit aja. Memang awalnya berat, tapi kalau kita sharing-sharingan kayak gini setelah
misalnya sapu-sapu, nyuci baju, nyuci piring, ataupun siap-siap makanan, minuman untuk sarapan pagi, untuk sarapan bibimu, nenekmu, dan kamu sendiri, dan suami bibimu, ataupun anak-anak dari bibimu. Coba kamu juga gitu. Karena memang gitu juga ya masalah di Islam juga itu menyatakan setelah sholat subuh itu gak boleh kita tidur, itu penyakit yang luar biasa, itu penyakit dilarang di agama juga. Selaya itu yang perlu kamu ketahui, yang perlu kamu pahami. Jangan sampai kita tidur nanti penyakit kamu, nanti yang kita salahkan adalah orang lain. Maka itu murni dan kesalahan kita sendiri. Yang perlu kalian ketahui juga masalah setiap orang itu pasti mempunyai kelemahan dan kesalahan. Tapi kelemahan dan kesalahan itu seiring berjalannya waktu bisa kita ubah, bisa kita perbaiki selama kita itu mau atau berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dan ini kasus-kasus yang seperti ini sering ini seperti ini. Tetapi ada masalah-masalah yang lain ditambah dengan problem keluarga dan sebagainya. Nah, ini kayak kasus seperti ini, masalah keterlambatan kamu datang sekolah itu, ini pas di SMA ini saja atau waktu SDN, SMP dan sebagainya? Cuma di SMA. Kenapa ya masalah? Kenapa bisa jadi? Waktu SMP-nya gimana? Nggak terlambat ya? Karena kan kalau saya dulu itu bilangnya terus Pak. Oh, waktu SD SMP-nya kamu tinggal di Labuan Bajo sama mamamu gitu. Iya Pak. Oh, pas SMA ini kamu pisah sama orang tuanya, sama mamanya, tinggal sama bibi sama nenek aja, makanya beda gitu. Nah, lain kali ini masalah ya, kasih tahu sama bibi atau neneknya nanti. Kalau masalah itu jangan dibangunin pas subuh saja, tapi masalah itu kasih tahu sama nenek, sama bibinya nanti. Bibi atau nenek bilang kayak gini ya, nenek atau bibi, kan masalah ini setelah sholat subuh pasti lanjut tidur lagi. Saya mohon sama nenek sama bibi, tolong bangunin Marcella kalau Marcella tidur lagi setelah sholat subuh. Dan kayak gitu aja. Kalau enggak gini aja, nenek atau bibi tanyain apa yang harus Marcella kerjakan ini setelah Marcella sholat subuh. Apakah Marcella bantu-bantu bibi atau nenek untuk masak-masak atau cuci piring, cuci baju dan sebagainya, atau gimana? Tanyakan kepada nenek sama bibinya itu, supaya Marcella itu ada aktivitasnya setelah sholat subuh, biar nggak ketiduran lagi. Atau enggak gini solusinya juga, setelah kamu sholat subuh itu kamu belajar sedikit, mungkin ada PR ataupun catatan yang belum kamu selesaikan yang diberikan oleh guru-guru mapel, kamu selesaikan di rumah. Kamu catat aja setelah sholat subuh itu, catat, terus kamu siapkan buku mata pelajarannya, misalnya buku mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, matematika dan sebagainya, itu kamu siapkan, masukkan ke tas. Dan seragam, mungkin seragam sekolah kamu belum kamu setrika, kamu cek dulu, kamu cek apakah sudah setrika atau enggak, seragam sekolahnya setrika, sepatunya udah dibersihin atau gimana, coba dicek semua kebutuhan. Marcella mau berangkat sekolah itu harus Marcella cek dulu sebelum ke sekolah nanti. Kalau Marcella udah siap-siap seperti itu semua, setelah sholat subuh kalian Marcella siap-siap tas, buku dan sebagainya, sepatu, baju dan sebagainya, itu yakin dan percaya Marcella tuh nggak bakal terlambat. Iya Pak.
Terus Marcella itu setelah siap-siap itu semua, baru Marcella itu mandi, siap-siap. Apalagi kan perempuan kan sukanya dandannya lama gitu, dandannya lama. Pasti makan waktu. Maka dari itu Marcella harus biasakan diri untuk belajar merubah diri mulai dari itu. Karena begini Marcella ya, yang perlu kalian ketahui, di kuliah juga itu ada waktu masuknya, ada waktu keluarnya, ada waktu pulang dan sebagainya. Maka dari itu Marcella itu jangan hanya patokan di sini saja. Marcella harus belajar disiplin waktu untuk untuk kedatangan sekolah dan sebagainya. Gitu juga pas kuliah nanti. Marcella itu ada jam masuk kuliahnya itu misalnya jam 7.00. Ya harus datang jam 7.00. Nanti kalaupun Marcella terlambat 10 menit atau 20 menit, dosen juga itu akan absennya. Marcella itu nggak datang sekolah, nggak hadir gitu. Makanya Marcella juga harus belajar mulai dari sekarang, merubah sedikit-sedikit, walaupun untuk merubah diri itu gak semudah membolak-balik telapak tangan, tapi sedikit tidaknya kita harus berusaha tanamkan dalam diri kita, niat kita, tujuan kita, itu yang perlu Marcella tanamkan pada diri Marcella. Nah gini loh Marcella juga ya, perlu kalian ketahui ya, sebelum kalian berangkat ke sekolah itu, kalian jangan lupa salam ke neneknya, ke bibinya, izin bibi, izin saya berangkat sekolah dulu karena ini udah jam segini saya harus ini, dan kasih tahu sama neneknya kalaupun atau bibinya, kalau bibi dan neneknya suruh kerja di jam itu udah jam 7 lewat sekian, Marcella itu kasih tahu dengan baik-baik ya sama nenek sama bibinya, jangan suruh saya lagi ke bibi nenek, soalnya ini udah jam sekolah, saya kerjakan setelah pulang sekolah nanti gitu ya Marcella ya, supaya Marcella itu nggak terlambat lagi ya. Itu ya Marcella ya, itu yang perlu kalian ketahui. Ini Marcella ya. Yang kedua itu kalian kalaupun ada tujuan yang dari itu, jadilah manusia yang berguna untuk bangsa. Yang perlu kalian ketahui juga ya Marcella, kita harus menanam adab, etika dan sopan santun dalam diri kita. Ya. Kalau kita menanam adab, sopan santun dalam diri kita, yakin dan percaya semua hal yang buruk itu tidak bakalan bukan pada kita ya, karena memang kita itu tidak terlalu menanamkan etika, sopan santun dan nilai-nilai agama dalam diri kita. Yakin dan percaya iblis dan sebagainya itu bisa menggoda kita, mengganggu kita. Seperti yang diceritakan Marcella kan tiap setelah sholat subuh Marcella melakukan pasti aktivitasnya tidur lagi setelah sholat subuh. Itu dalam diri kita itu adalah asuhan ataupun dari iblis ataupun setan itu sendiri. Karena memang setan itu Marcella ada dalam diri kita. Setan itu iblis itu selalu mempengaruhi kita yang buruk-buruk. Itu yang buruk juga, termasuk ini yang buruk. Setelah sholat subuh kita tidur lagi, itu adalah pengaruh iblis itu yang buruk sebenarnya. Karena Islam itu mengajarkan kita setelah sholat subuh nggak boleh tidur lagi, dan setelah sholat asar nggak boleh kita tidur lagi. Yang Islam itu melarang. Itu yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami. Makanya dari itu Marcella, tanamlah dalam diri kita mulai sejak sekarang ilmu agama,
adab, etika, sopan santun, cara berpenampilan, tutur kata dan sebagainya itu harus kita tanam dalam diri kita, supaya kita itu bisa menjadi orang yang sukses, orang yang bisa mencapai tujuan dan niat kita. Itu yang perlu kalian ketahui. Dari sekian lama mendengar cerita ini, kasusnya ringan, cuman tidak ada kesadaran dalam diri Marcella juga kurang imannya, kurang membaca buku-buku tentang agama dan sebagainya. Yang perlu itu dalam diri kita sebagai umat muslim itu Marcella, harus kita tanam nilai-nilai agama dalam diri kita. Itu yang pertama. Harus kita tanam itu. Kalaupun dalam diri kita belum nggak ada nilai agama yang kita tanamkan dalam diri kita, ya tidak percaya. Jangankan hal yang baik, jangankan hal yang buruk, hal sekecil apa ini dicicip sekalipun kita itu jadi emosi, kita marah, apalagi dengan apa perkataan teman-teman kita yang kotor, ya kan? Pasti kita akan emosi kita akan membuncah, kita mau memukul teman kita, bahkan kita mau membunuh teman kita itu sendiri kalau tidak ada ilmu agama dalam diri kita. Makanya kalau harus kita pelajari agama itu mulai dari tutur kata, itu diajarkan di agama semua itu. Tutur kata dan sebagainya itu diajarkan. Cara penampilan juga itu agama itu mengajarkan kita untuk berpenampilan seperti itu. Jangan sampai kita menanam dalam diri kita yang buruk, yang jelek-jelek. Misalnya kita juga ini masalah kita itu yang menjadi penyebab kita menjadi orang yang buruk, orang yang jahat itu tergantung dari pergaulan. Kamu juga harus pilih, bukan memilih karena benci, karena tidak sayang terhadap teman-temanmu ataupun saudara-saudaramu, tapi karena kalian harus memilih mana teman yang baik, mana teman yang agamanya, akhlaknya bagus, dan mana teman ataupun kawan yang bisa membawa kamu ke arah perubahan dan sebagainya. Kalau kamu memilih teman yang asal-asalan, teman yang suka mabuk, suka minuman, suka kelayakan, keluyuran, pulang tengah malam, bergaul, pacaran dan sebagainya, itu tanpa kita menyadari akan tujuan kita, itu percuma. Makanya dalam Islam itu suruh memilih teman yang baik akhlaknya, dan memilih teman itu Marcella bukan hanya sekedar temannya aja, tapi dari keturunannya. Ini keturunan dari teman saya ini orang-orangnya agamanya baik enggak atau tidak. Harus memilih dari keluarganya, dari orang tua. Harus kita cek dulu. Jangan sampai kebanyakan hari ini Marcella, saya lihat ya, apalagi di zaman sekarang ini banyak generasi muda yang seperti kalian, bahkan yang seangkatan kalian ya, banyak yang salah memilih pergaulan. Banyak sekali teman-teman kalian itu yang banyak salah memilih pergaulan. Sekarang lagi, apalagi di kasus sekarang ini Pak Marcella, coba kamu lihat di sekitar kamu di Soro sana kan banyak, ada yang mabuk, minum keras, ada yang pakai narkoba dan jenis mabuk-mabukan yang lain kan banyak. Ada yang pakai, yang generasi itu masih sekolah SMP aja udah mulai hisap rokok,
ada yang pakai tato, bahkan di sudut kubunya itu ditatoin, ada yang rambutnya kipang, gondrong, dan ada teman-teman karena pergaulan itu masalah. Teman-teman kalian yang banyak putus sekolah, itu efek dari pergaulan. Efek dari pergaulan. Jangan sampai kamu salah memilih pergaulan. Banyak dari generasi-generasi sekarang itu yang gagal dalam pergaulan. Banyak maaf ya masalah ya. Bahkan ada yang perempuan itu ada yang suka mabuk-mabuk, ada yang berhisap sabu-sabu ataupun jenis narkoba lain dan narkotika lainnya. Dan ada dari teman-teman kalian itu yang suka bergaul, kelayapan, keluyupan itu bermalam-malam, boncengan sama laki-laki itu sampai bermalam-malam, ke guru, ke apa segala macam, ke hotel dan sebagainya. Banyak sekali itu. Dan itu yang perlu kami di sini maunya masyarakat itu menjadi orang yang baik, orang yang mampu meraih cita-citanya dia. Jangan sampai masalah itu menjadi mengikuti jejak teman-teman Marcella ataupun kakak-kakak Marcella yang sudah gagal dan putus sekolah sekarang karena pergaulan bebas. Apalagi era-era zaman sekarang itu Marcella beda dengan zaman-zaman dulu itu Marcella. Nggak ada perempuan yang kurung di rumahnya. Kalau udah azan maghrib mereka langsung naik ke rumah semua. Udah pada naik semua, itu perempuan cewek-cewek udah pada naik ke rumah semua. Tapi zaman sekarang masih banyak, jauh banget perbedaannya. Zaman sekarang jam 12, jam 1 malam itu masih ada perempuan yang keliaran di sana mondar-mandir pakai motor, bahkan dibonceng 2-3 sama laki-laki. Banyak sekali masalah. Kejadian sekarang itu yang perlu kalian pahami masalah. Yang perlu kalian ketahui, pergaulan sekarang itu tidak baik karena memang banyak pergaulan yang selonong, banyakkan belum SMP aja udah ada yang hamil, nikah muda, sehingga masa depannya itu terbatas. Karena pergaulan ini yang mengakibatkan orang itu nikah muda, ada yang mati muda, bahkan udah nikah baru 10 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 1 bulan udah cerai lagi. Karena memang mereka itu saling memilih pasangan juga, karena nikah, karena pergaulan yang tidak membatasi mereka, sehingga mereka itu bergaul terus saja. Diajak mabuk sama laki-laki mau, diajak minum sama laki-laki mau, diajak keluar malam-malam tengah malam sama laki-laki mau. Itu penyebabnya mereka itu putus sekolah. Jangan sampai itu terjadi sama kalian. Makanya Pak itu memanggil Marcella supaya Marcella itu bisa merubah diri Marcella. Jangan sampai Marcella itu terjerumus ke hal-hal yang salah, ke lubang-lubang hitam yang sekarang. Karena pergaulan ini sangat memperhatikan. Yang nikah ini Marcella itu yang umur 15-16 tahun. Sekarang yang umur 14-15 tahun sampai 19 tahun itu yang banyak nikah sekarang, karena memang pergaulan bebasnya ini yang bikin mereka itu cepat nikah, bahkan hamil juga nikah, dan banyak yang putus sekolah itu karena pergaulan bebasnya ini. Itu yang perlu kalian antisipasi. Dan datang Pak guru sebagai bimbingan konseling, sebagai konselor, mau siswa-siswanya itu
nggak terjerumus dalam hal yang sama atau lubang-lubang hitam, supaya kalian itu bisa meraih cita-cita kalian atau bisa meraih mimpi-mimpi kalian itu. Itu pokoknya. Dan ini yang terakhir saya setelah apa yang disampaikan Pak itu, gimana dengan reaksi Marcella, keadaan Marcella membaik atau gimana dengan perasaan Marcella setelah Pak memberikan masukan-masukan itu memecahkan masalah Marcella dan Marcella kalau nggak mau bagi di Marcella sekarang. Kalau ada kemauan dari Marcella, salah pasti membantu Pak. Dan Pak juga akan selalu mengontrol Marcella. Pak akan cek Marcella tiap hari juga. Pak akan mendampingi Marcella juga untuk berubah cara lebih baik ke depannya, supaya Marcella itu bisa meraih atau menggapai cita-cita Marcella. Dan Pak juga ucapkan terima kasih banyak ke Marcella, karena Marcella juga mau mendengarkan apa yang menjadi penyampaian Pak dan mau masuk ke ruangan Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Karena Pak Ju inilah telah membentuk kepedulian guru sebagai kita sebagai guru terhadap siswanya. Ya, Marcella ya, jangan sampai kasus ini melebar sehingga Marcella putus sekolah, tidak naik kelas untuk selanjutnya di kelas 2. Mumpung ini di kelas 1 semester 1, Marcella harus merubah diri Marcella. Ya mungkin itu saja, karena Marcella udah lega dan mau merubah diri Marcella untuk kedepannya lebih baik. Pak juga ikut senang ya, karena memang Pak guru-guru yang ada di SMK juga satu lampu ini juga karena rasa senang ketika siswa-siswanya menjadi orang yang baik, orang yang sukses dan bisa membanggakan dan mengharumkan nama sekolah juga dan mengharumkan nama Marcella pribadi dan kedua orang tuanya dan almarhum bapaknya Rudy. Ya mungkin itu saja Marcella ya. Mohon maaf Pak juga sudah menyita waktu Marcella, dan Pak juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata dan keliruan Pak dalam penyampaian ini, itu yang datang langsung dari pribadi Pak. Kalau yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini, mungkin ada pertemuan selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.